Ada pembahasan yang sangat menarik teman-teman, yang dimana pihak petinggi dari Lebanon mengadakan pertemuan diplomasi dengan petinggi Israel dan dikabarkan ditengahi oleh Amerika Serikat. Mereka melakukan pertemuan di Washington DC dan mereka telah menyepakati untuk gencatan senjata dengan beberapa syarat, yang dimana syarat ini tidak akan disenangi oleh muhibbin Hizbus Syaiton di Indonesia. Karena apa? Pihak pemerintahan Lebanon meminta pihak Amerika Serikat untuk melucuti persenjataan dari Hizbus Syaiton. Israel dan pemerintah Lebanon dilaporkan telah mencapai kesepakatan signifikan di Washington terkait pelucutan senjata Hizbullah. Pemerintah Lebanon dan Israel telah sepakat untuk melucuti persenjataan Hizbullah setelah melakukan perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Washington pada 15 April 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memastikan bahwa kekuasaan serta kepemilikan senjata di seluruh wilayah Lebanon hanya berada di tangan negara. Lembaga resmi. Kabinet Lebanon sebelumnya telah menginstruksikan pasukan keamanan untuk membatasi kepemilikan senjata hanya bagi lembaga negara sebagai bentuk penolakan terhadap eksistensi kelompok bersenjata independen. Mengejutkan bukan? Yang dimana pendukung Hizbus Syaiton ini kan tidak akan mau untuk berdamai. Maunya perang terus. Jadi tidak akan setuju mereka. Kelompok Hizbullah secara tegas menolak kesepakatan ini. Maunya perang terus. Perang. Pokoknya perang. Pecinta perang di Indonesia ini kan banyak. Jadi mereka tidak akan suka dengan perdamaian. Saling membutuhkan, saling tolong-menolong satu negara lainnya, berdakwah, dialog yang sehat, dialog agama, untuk mengajak orang kepada ajaran yang benar, mengingatkan ajaran yang salah, meluruskan yang bengkok dan lain sebagainya. Nggak mau mereka. Maunya apa? Perang. این مسئله آمریکا و ایران اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا، این یه شعار نیست صرفاً، این یک خط مشیه. Begitu ya. Jadi baru-baru ini saya mendapatkan informasi bahwa seperti apa kronologi tentang pertemuan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga dengan Lebanon. Yang dimana dikabarkan Lebanon mulai resah juga dengan tingkah Hizbus Syaiton di Lebanonnya. Ya, coba kita lihat ya dan baca beberapa poinnya. Di sini pertemuan diplomatik di Washington pada April 2026. 9 April 2026, PM Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan pembukaan negosiasi. Pertemuan diplomatik di Washington DC, April 2026. Poin pertama, 9 April 2026, PM Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan pembukaan negosiasi langsung dengan Lebanon yang berfokus pada pelucutan senjata Hizbullah. 14 April 2026, pertemuan bersejarah diadakan lagi di Washington, dihadiri oleh Duta Besar Israel dan Duta Besar Lebanon, serta difasilitasi oleh Menlu AS Marco Rubio. Nah, isi dari kesepakatan ini apa? Yang pertama teman-teman, kedua belah pihak setuju untuk meluncurkan negosiasi langsung guna membahas demilitarisasi dan perdamaian permanen. Jadi, kalau sudah dilakukan dua poin ini, tidak akan ada lagi perang. Tapi apakah pihak Hizbus Syaiton senang? Tidak senang. Karena Hizbus Syaiton tanpa perang, mereka seperti dunia tanpa dangdut teman-teman. Harus goyang terus. ضد المفاوضات المباشرة لأنها تحمل مضمونا سياسيا. لدينا تجارب سابقة في مفاوضات غير مباشرة لا تحمل هذا المضمون السياسي. العدو هو من يستفيد. هذه منصة سياسية منحت للاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي الدم الذي سفك ويسفك على الأرض اللبنانية جزء منه بسبب إصرار وتعنت وعناد هذه السلطة على رفض هذا المسعى من قبل إيران. Ini respon Hizbus Syaiton. Pemimpin Hizbus Syaiton, Naim Qasim, menolak keras perundingan ini dan menyebutnya sebagai siasat untuk melucuti senjata mereka di tengah agresi militer Israel yang masih berlangsung. Gak mau mereka. Maunya Hizbus Syaiton apa? Perang terus. Tanpa perang mereka gak bakal hidup. Jadi hidup mereka memang di perang. Ternyata teman-teman, setelah saya menelusuri lebih jauh lagi, pihak Lebanon, pemerintahan Lebanon sendiri, itu tidak menginginkan Hizbus Syaiton di sana. Karena di mana-mana ada Hizbus Syaiton pasti ada kerusakan, ada perang, ada konflik, ada pertumpahan darah. Pasti itu.
Di mana-mana ketika di situ ada proksinya Iran, pasti ada keributan, teman-teman. Di Yaman ada Houthi, proksinya Iran. Apakah damai di sana? Oh tidak, ribut. Kelompok Houthi saat ini menguasai sebagian besar wilayah Yaman setelah bertahun-tahun konflik. Di bawah kendali mereka, kehidupan warga diwarnai pembatasan, pajak tinggi, dan wajib militer. Sejumlah warga yang melarikan diri pun mengaku situasi di wilayah kekuasaan Houthi penuh tekanan dan ketakutan. Bantuan pangan juga disebut kerap disalahgunakan untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok ini. Lantas, bagaimana Houthi bisa berkuasa di Yaman? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut laporan Reuters, gerakan Houthi berakar pada komunitas Zaidi yang dulunya berkuasa di wilayah utara Yaman, daerah yang miskin dan terisolasi. Secara resmi disebut Ansar Allah atau pendukung Tuhan, kelompok ini dinamai dari keluarga Al-Houthi yang membentuk dan memimpin gerakan tersebut. Pemimpinnya, Abdul Malik Al-Houthi yang kini berusia 40-an, telah memimpin kelompok itu selama 2 dekade. Ia naik menjadi tokoh penting setelah serangkaian konflik bersenjata antara pemerintah Yaman dan komunitas Zaidi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 ketika pasukan Houthi merebut ibu kota Sanaa dari pemerintahan yang diakui secara internasional. Keberhasilan merebut Sanaa membuat Houthi berubah dari kelompok pemberontak menjadi kekuatan politik utama di negara itu. Di Yaman sana, ribut terus. Perang terus, baku tembak terus. Karena apa? Itu yang memang diharapkan oleh Hizbus Syaiton dan Houthi. Jadi gembong teroris yang sebenarnya ya ada di Iran. Iran adalah gembong terorisme di dunia ini. Jadi wajar. Saya pribadi memiliki beberapa catatan. Yang pertama, kenapa pihak Lebanon meminta kepada Amerika Serikat untuk mediasi dengan Israel? Untuk apa? Membicarakan tentang pelucutan senjata dari Hizbus Syaiton. Kenapa setelah puluhan tahun Lebanon ini ada Hizbus Syaiton, pasti ada kerusakan, ada perang, ada pertumpahan darah. Ratusan ribu nyawa umat di sana melayang. Bukan cuma umat Muslim, umat Kristen. Jadi sangat-sangat wajar di sini pihak pemerintahan Lebanon untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat agar para teroris Iran ini dilucuti, dibuat babak belur, dan jangan dipersenjatai lagi. Jangan. Terus yang kedua, Yaman. Yaman juga telah bertahun-tahun, teman-teman. Bertahun-tahun Houthi melakukan gerakan yang sangat masif di dalam menjajah di sana. Akhirnya pihak pemerintahan Yaman meminta Arab Saudi untuk menurunkan militernya berperang dengan Houthi di Yaman. Untuk mengusir para Houthi ini dari kedaulatan Yaman. Karena dengan adanya Houthi di Yaman, ratusan ribu juga anak-anak, perempuan, lansia, warga sipil tewas. Dan itu ada datanya, ada saksinya. Bahkan ulama-ulama kita, ulama-ulama Sunni di sana dibunuh, dibantai, disuruh stop mengajarkan Al-Quran. Ketika tidak mau, dibombardir, teman-teman. Saya punya videonya dan pernah saya bahas. Jadi di mana Syiah berkuasa, di situ pasti ada teror, pasti ada penindasan. Di Irak juga seperti itu. Di Suriah, alhamdulillah Suriah sudah mulai merdeka. Syiah yang ada di Suriah keluar semua. Kita sekarang tengah melihat ini. Setelah Suriah merdeka, mudah-mudahan Lebanon juga merdeka. Keluar semua tuh orang-orang Syiah. Setelah Suriah, semoga Lebanon menyusul. Setelah Lebanon menyusul, semoga Palestina menyusul. Karena apa? Runtuhnya rezim Iran, rezim teroris ini adalah gerbang di mana runtuhnya para teroris yang selama ini meluluhlantahkan, meneror Ardus Syam, negara Teluk. Agar kalian tahu. Oh, Harry Price mulai berbicara perdamaian. Pasti itu antek Zionis, antek Mossad, antek Amerika, antek asing. Jadi kalau ada orang berbicara masalah perdamaian, kerjasama, diplomasi, dijuluki antek Israel, antek Amerika. Kalau kalian yang selalu menginginkan perang, kami mengusir 2 kapal perang Amerika Serikat. Halu itu. Udah kayak Habib. Ya memang Habib kan. Mereka ini kan mengaku-ngaku cucu Nabi. Ya Habib mereka ya. Habib jurusan Naruto itu ya. Pakai Pakai itu. Edo Tensei Jutsu nanti mereka. Di akhir zaman. Manggil Dajjal.